itu Ibu Dwi Susilowati. Beliaunya guru pengajar, pendidik seni rupa dan PKN. Nah, seni rupa yang biasanya melukis, kemudian beliau juga bisa mengajar seni musik yang biasanya seneng menyanyi, terus kemudian ikut ekstrakurikuler paduan suara. Nah, itu nanti akan ketemu dengan Ibu Dwi Susilowati. Kemudian yang berjilbab biru yang duduk yang nanti akan mempresentasikan itu pengajar ilmu pengetahuan alam IPA, Ibu Yuliati Ratna Ningsih. Beliaunya asli dari Sidoarjo, jauh ya kan, dibawa ke situ Bondo atau di Bondo ke situ, ke SMP Negeri 1 Kabongan. Kemudian yang masih muda ini adalah Bapak Sarif Hidayatullah. Beliaunya pengajar pendidikan agama Islam dan juga pengajar teknologi informatika. Jadi yang berhubungan dengan teknologi, insya Allah nanti yang mengajar Bapak Sarif. Baik, mungkin itu saja perkenalan di awal. Saya berharap semoga nanti apa yang disampaikan oleh Bu Yuliati Ningsih betul-betul akan membuat kalian bermotivasi untuk sekolah di SMP Negeri 1 Kabongan. Oke, siap G? Oke, mungkin Bu Susi ada yang mau menyampaikan? Nah, ini Bu Susi ya. Monggo Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Tangannya ke atas. Halo. Sehat? Ini tangannya. Sehat. 1, 2, 3. Sehat? Sehat? Bagus. Sekarang ibu punya es breaking untuk kalian. Hanya tepuk tangan. Bisa tepuk tangan? Bisa. Biar sehat. Kaget sama. Biar sehat. Tepuk tangan 1 kali. Kalian 1 kali. Ya. 2 kali. 3 kali. Ya. 4 kali. Ya, 5 kali. Bisa? Bisa. Konsentrasi. Selain ibu katakan tepuk 1 kali atau 2 kali, jangan dilakukan. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Ada enggak perintahnya tadi? Konsentrasi. Sampai berapa tadi? 5. Tepuk 1 kali, 2, 3 kali, 4, 5, 5, 5, 5, 6. Wah, masih ada. Sekali lagi ya. Tepuk 3 kali. 3 kali. 3 kali. 1. 11. Masih belakang. Dah, sekian dulu, nanti dilanjut Ibu Yuli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu persiapan,
Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Bu Yuli ada di sini ya, bersama anak-anak yang super hebat, calon pemimpin bangsa. Bener nggak? Bener, bener. Sudah, sekarang sebelum kita melihat-lihat apa yang akan kita tayangkan dari SMPN 1 Kapongan, Bu Yuli ngajak kalian main dulu dah. Kita main tebak-tebakan. Tebak-tebakan ya Bu Susi? Maunya dihubungkan dengan pelajaran apa? IPA, IPS? Oke, IPS. IPS. IPS berarti cluenya bumi itu bulat. Wah, sudah tahu ya. Cek dulu dah. Bumi itu bulat. Tapi agak ke matematika, tapi bukan matematika beneran ini ya. Oke. Kalau 1 itu 0, 100 itu 2, 90 itu 2, 888 berapa? Yang bisa jawab ada hadiah loh. Oke, nggak ada yang angkat tangan, hadiah nggak diberikan. Angkat tangan dong ya. Saya ulangi. Yang tercepat. Cluenya lagi, bumi itu bulat. Kalau 1000 itu 3, 8 itu 2, 698 berapa? Angkat tangan cepat. 4. Setuju? 698. 1, 2, 3, 4. Bu Susi hadiahnya dapat hadiah. Yang jawab siapa namanya? Nafisa dari kelas 6 apa ini? 6B. Tepuk tangan untuk Nafisa. Nafisa kesini dulu dong. Alhamdulillah dapat untuk beli permen ya. Mau lagi? Masih ada Bu hadiahnya. 1 kali lagi. Pengennya dihubungkan dengan apa? Agak serius boleh? Bu, BKN Bu. Oke dah, BKN. Kalau BKN itu saya guru IPA. Saya tahunya itu apa ya? Oke dah. Gak apa-apa, BKN aja. Dah. Siapakah Presiden pertama Republik Indonesia? Angkat tangan. Lo, banyak sekali. Yang paling belakang sendiri yang mana Bu Susi? Nah, siapa Mas dari? Insinyur Soekarno. Wah, dapat lagi. Maju, ayo sini maju dong. Mantap ya SDN 1 Kapongan. Semuanya hebat. Yang angkat tangan hampir semuanya loh. Oke. Kita Bu Susi, Bu Yuli, Pak Yuli. Ini ada Bu Susi, ada Bu Yuli, ada Pak Yuli juga ya. Jangan keliru. Ada Pak, ada Bu. Ada juga Pak Sarif. Kita dari SMPN 1 Kapongan sebenarnya kesini tuh pengennya apa? Langsung
langsung pengennya kalian itu pindah ke sana gitu loh, pengennya gitu. Tapi kita kenalan dulu ya. Bu ini nggak jalan Bu. PN 1 Kapongan. Kalian tahu nggak kita ada di mana? Di kecamatan mana kita? Kapongan. SMPN tahu Kapongan sudah kenal? Tempatnya di mana? Di mana? Iya, tepatnya di Jalan Raya Banyuwangi nomor 72 Kapongan. Jadi kalau dari SDN ini ke Jalan Raya Pantura lurus, kemudian ada simbol SMPN Kapongan di situ yang ada patung apa namanya? Iya, terus ke selatan. Nah, disitulah kalian akan langsung sampai di SMPN 1 Kapongan. Ya. Nah, ada apa sih di SMPN 1 Kapongan? Nah, ini anak-anak, visi sekolah. Ini agak serius, tapi nggak usah dipikirin ya. Intinya apa sih? SMPN 1 Kapongan itu pingin muridnya nanti jadi baik semua. Coba Bu Susi lanjut. Nah, kita ingin menjadi idaman. Kalau idaman itu letaknya di mana? Di hati dong. Iya kan? Idaman itu letaknya di hati. Apa singkatnya idaman? Idaman itu dari kata iman, beriman dan bertakwa. Jadi kita nanti akan menjadi generasi yang beriman, bertakwa, religius berarti ya. Kemudian dinamis. Kita mengikuti perkembangan zaman, itu dinamis. Kalian akan belajar banyak hal di sana. Kemudian berakhlak mulia. Kita akan melakukan banyak kegiatan yang baik-baik yang nanti akan membentuk sifat, sikap, karakter murid Kapongan menjadi baik. Yang tidak baik berusaha akan dibaikkan. Yang baik semakin baik. Itu harapan kami. Jadi kita bekerja keras untuk membuat kalian menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, begitu baik semuanya. Kemudian mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri itu salah satunya cirinya dia itu bukan mandi sendiri. Ya sih, kalau mandiri itu memang mandi sendiri, nggak dimandiin. Iya, melakukan sendiri, berani, itu masuk mandiri. Jadi kalau kalian mandiri berarti apa? Bukan berarti nggak mau bergotong royong, bukan. Tapi kalian itu mampu berdiri sendiri, disuruh maju ke depan, siap. Nah, itu masuk mandiri. Kemudian kalau belajar nggak perlu disuruh-suruh, itu mandiri. Sudah begitu? Sudah mandiri? Coba angkat tangan yang sudah mandiri. Belajarnya masih disuruh, kok sadar sendiri, ayo. Yang belajarnya masih disuruh, oh nggak ada ya, nggak ada yang angkat tangan. Oke, jadi itu mandiri. Lalu apa? Gotong royong. Nah, kita harus kompak, bekerja sama, saling mendukung antar teman satu sama lain. Itu gotong royong. Ada tugas kelompok nanti, kemudian ada temannya yang misalnya kena masalah, kemudian sakit, kita coba untuk menjenguk bersama-sama, itu gotong royong. Kemudian peduli lingkungan. Apa yang dilakukan kalau peduli lingkungan? Ayo, di sini sudah loh peduli lingkungan. SDN 1 Kapongan sudah banget ke peduli lingkungan. Di depan kelas ada apa? Satu. Apalagi? Bagus sekali, yang bilang tanaman siapa? Nah, berarti sudah belajar menanam kan ya? Itu peduli lingkungan, betul? Oh, betul. Jadi membuang sampah pada tempatnya, peduli lingkungan. Penghijauan, peduli lingkungan. Oke, di sini sudah, berarti kalau di sana, di sini sudah ada dasarnya. Kalau di sana tinggal melanjutkan, jangan berubah.
Ingat itu, sampah dibuang pada tempatnya. Nanti kalau di sana ketemu banyak teman, ada juga yang nanti mungkin belum mengerti. Nanti jangan ikut-ikut, tapi diajak karena kalian sudah jempol ya. Kemudian bernalar kritis. Apa itu? Kita akan banyak belajar, membaca, berdiskusi sampai akhirnya kalian tahu apa yang harus diselesaikan. Masalah ini bisa dikerjakan dengan baik itu seperti apa. Ini adalah harapan lulusan dari SMPN 1 Kapongan. Kira-kira kalau dengan prinsip idaman ini kelak bisa sukses tidak? Bisa sukses tidak? Bisa. Alhamdulillah. Next Bu Susi. Nah sekarang saya bertanya, mengapa harus sekolah di SMPN 1 Kapongan? Kenapa? Kalian domisilinya di mana? Di sekitar Kapongan? Di mana? Oke. Intinya begini anak-anak, sekolah itu nanti aturan yang baru diatur sesuai domisili. Jadi alamat kalian di mana, nah sekolah terdekatnya di mana. Nah, yang Kapongan terikat dong dengan SMPN 1 Kapongan. Rumahnya mana? Gebangan. Dekat ya Pak? Namanya ya? Ina, saya tunggu Ina. Saya tunggu loh ya. Oh iya, sebelum lagi, di sini yang mau mondok ada nggak? Ada berapa ini Mas Arif? Yakin mau mondok? Yakin. Coba saya Bu Yuli mau tanya, mondoknya pengen di mana? Oke, intinya saya tetap menunggu kalian di SMPN 1 Kapongan. Oke, kita lihat saja nanti ya. Next Bu Susi. Ada yang kenal ini? Oke. Alasan pertama kenapa kita harus sekolah ke SMPN 1 Kapongan 1, bebas biaya, daftar nggak usah ngeluarkan uang, nggak ada uang pangkal, nggak ada uang gedung, nggak ada apa-apanya pokoknya. Datang bawa biodata, set, langsung oke, diterima. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Uangnya buat beli apa? Terserah kalau punya uang ya. Masuk, nggak usah bayar apa-apa. Oke? Gratis, tis. Tapi kalian kalau waktunya sudah belajar, buku beli sendiri. Ayo next. Tenaga pendidiknya profesional. Yang kedua Bu Susi, dijelaskan di belakang aja yuk. Sarana prasarana lengkap. Lanjut, kegiatan pembelajarannya insya Allah menarik. Ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Kemudian masih ada kegiatan yang lainnya. Ada peringatan hari besar, tahu? Pentas seni ya. Kemudian ada LDK, kalau nanti kalian di OSIS ada Disnatalis. Kemudian PAWE dan pentas seni perpisahan ya. Dan ada orang tua asuh. Nah sekarang apa sih tenaga pendidik profesional? Intinya apa? Next Bu. Semua guru yang mengajar dan mendidik kalian di sana nanti adalah Bapak Ibu guru yang sesuai dengan bidangnya. Bu Yuli mengajar IPA karena saya dulu belajarnya IPA. Belajarnya biologi, fisika, begitu anak-anak. Jadi sesuai, itu maksudnya profesional. Kemudian ada Pak Yulianto contoh. Pak Yulianto ini sekolahnya pendidikan olahraga dan jasmani. Jadi guru, iya bukan guru matematika begitu. Dan seterusnya. Next Bu.
Nah, kita cek sarana. Ini kelasnya ya. Saya tahu kelas kalian juga bagus ini, saya lihat. Nah, di kelas setiap kelas sudah ada kipas angin, sama ya, kipas angin. Kemudian juga cukup bersih dengan meja kursi untuk siswa. Nah, kalau yang ada gambarnya planet-planet itu kelas 7. Kemudian kelas 9 yang paling bawah ini kelas 8. Salah satu contoh, tidak saya foto semua ya. Next Bu. Laboratorium. SMPN 1 Kapongan punya laboratorium IPA, kemudian komputer dan bahasa. Nah, ini lab IPA-nya. Ini untuk belajar IPA kalau lab IPA ya. Apa boleh lab IPA untuk belajar matematika? Kenapa enggak? Boleh aja. Kan sama aja dengan kelas, cuman kita belajar matematika. Tapi alat-alat IPA ya untuk IPA. Laboratorium komputer. Nah, ada banyak, sekitar 100 komputer kita punya ya. Kemudian lab bahasa itu juga cukup lengkap. Ruang pertemuan. Jadi kalau ada rapat wali murid dan lain sebagainya, itu ada ruang pertemuan. Ada AC-nya di sana, ada kipas dan lain sebagainya. Next Bu. Nah, ini gambarnya ya. Next. Kantin dan koperasi siswa. Suka dengan kantin? Suka dong. Ada koperasi siswa menyediakan alat tulis. Nah, ada es krimnya juga. Oke, itu koperasi dan kantin. Perpustakaan. Suka membaca? Harus ya, wajib. Nah, ini perpustakaannya, kita bisa belajar dan pinjam buku atau membaca di sana. Next Bu. Musola. Nah, tempat kita beribadah, pembiasaan sholat, kemudian bisa untuk belajar juga anak-anak. Lengkap ya, ada tempat wudhu laki-laki, perempuan, kemudian ada mukena dan sajadah juga di sana. Nah, ini ruang OSIS, tempat kegiatan pengurus OSIS. OSIS itu adalah organisasi untuk siswa di sekolah. Ya, nanti kalau kalian jadi pengurus OSIS, kalian akan bisa melaksanakan kepengurusan, membuat program, kegiatan dengan memanfaatkan ruang OSIS. Itu. Ada miniatur Ka'bah. Nah, ini banyak dipakai untuk kegiatan pembelajaran PAI. Ya, kita bisa praktik haji atau umroh di sini. Next Bu. Ruang ekstra musik. Nah, yang suka bermain musik bisa dikembangkan di sini ya. Kita bisa bermain musik, ada gurunya nanti. Jadi kalian bisa 1 minggu sekali untuk melaksanakan ekstra musik. Gratis, nggak ada bayarnya ini. Lapangan. Nah, punya lapangan upacara. Jadi lapangannya banyak ya. Ada lapangan upacara, lapangan basket, kemudian lapangan untuk main bola, voli atau sepak bola. Nah, ini lapangan upacaranya. Ini lapangan basket. Nah, oke. Tempat parkir. Tersedia tempat parkir untuk guru dan siswa yang cukup luas ya. Kemudian lanjut Bu. Panggung. Ada panggung permanen anak-anak. Jadi panggung ini tempat kita main pentas seni atau untuk belajar. Biasanya kita belajar atau kegiatan senam biasanya di situ ya. Jadi kalau ada pemandunya di atas begitu, teman-temannya di bawah untuk mengikuti. Nah, ini ada ruang terbuka hijau untuk belajar. Boleh ya tidak belajar di kelas ya. Jadi kita terbiasa juga, kita keluar kelas gerah, pengennya di luar, kita di luar. Cari tempat yang sejuk, kita belajar di luar kelas. Pelajaran apa? Apa saja. Pelajaran apa saja boleh. Sekarang apa saja kegiatan pembelajarannya? Nah, yang pertama intrakurikuler. Intrakurikuler itu pembelajaran apa? Waktu kalian belajar matematika, bahasa Indonesia, IPA dan lain sebagainya, itu intrakurikuler. Itu menu wajib ya. Ya kan, benar? Belajar itu semua? Iya, di sekolah manapun itu. Kita bisa belajar di mana? Nah, bisa di ruang kelas, bisa di halaman dan lain sebagainya, disesuaikan dengan jenis
kegiatannya. Apa yang dilakukan? Nah, coba kalau lihat gambar ini, ada kegiatan satu yang pakai menggunakan komputer. Untuk apa sih komputer? Apakah hanya pelajaran komputer? Tidak, anak-anak. Jadi hampir semua pelajaran boleh menggunakan komputer. Misalnya untuk tes. Jadi kalau ujiannya pakai komputer, kita pernah pakai Quizzes? Oke, good ya. Kemudian pengamatan. Nah, pengamatan misalnya pengamatan di luar. Kemudian berdiskusi, kemudian ada presentasi ke depan, gitu ya. Nah, ini lagi ya, ada hafalan Al-Quran. Jadi SMPN 1 Kapongan nanti kalau lulus ada target hafalan anak-anak. Jadi diusahakan nanti lulusannya benar-benar bisa untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran yang tujuannya sangat jelas. Kalau lulus paling tidak bisalah jadi imam gitu ya. Kalau jadi imam sholat harus hafal surat-surat kan. Nah, kalau hafalnya cuma kul 3 tok, wah bosen ya. Gimana? Setuju? Di sini ada yang sudah hafalannya banyak? Kok senyum? Oke. Kemudian kokurikuler. Apa itu kokurikuler? Kokurikuler itu kegiatan penunjang pembelajaran intrakurikuler supaya lebih mantap lagi. Kegiatannya bisa di mana saja yang tersedia sarananya. Macam kegiatannya apa sih kokurikuler di SMPN 1 Kapongan? Ada kegiatan pembiasaan sholat berjamaah. Setuju nggak kalau ada ini? 7, ada sholat duha sama sholat duhur anak-anak ya. Jadi kalian harus bawa mukena gitu. Kemudian berjamaah P5, pasti sudah tahu P5 ya. Iya. Lalu literasi apa sih literasi? Ada yang tahu nggak literasi apa? Ayo dong, kayaknya ini mau dapat bonus kalau tahu. Apa itu literasi? Angkat tangan yang belakang. Siapa yang angkat tangan? Ayo sini. Jawab. Membaca. Ini Budi, literasi. Ada lagi? Membaca saja. Oh gini dah. Bu Yuli membaca itu bangun ruang. Apakah itu sudah literasi? Jawab dong. Siapa namanya Mbak? Iva. Mbak Iva, Bu Yuli itu sedang membaca itu yang di tembok itu, bangun ruang, tokoh penemu dunia. Apakah itu sudah literasi? Jangan ragu-ragu, jawab aja. Bisa dapat bonus dan tidak ada yang salah. Pendapat itu nggak ada yang salah ya anak-anak ya. Jadi pendapat itu namanya pendapat kita akan terima dengan terbuka. Literasi adalah ya menulis dan membaca. Ini lebih. Ada lagi? Iya betul. Menulis dan membaca. Sekarang saya tanya Mbak, kalau menulis misalnya Bu Yuli kasih kamu ini, saya suruh catat, apakah itu literasi sudah? Ya. Atau gini, Bu Yuli kasih kamu buku, terus ada judul misalnya Si Kancil Anak Nakal. Lalu kamu baca, terus kalian menuliskan isinya dengan kata-kata sendiri dan mampu menceritakan. Literasi yang mana? Yang terakhir saya ceritakan atau yang tinggal menyalin? Rp5.000 ini, 5.000 loh, lumayan. Tinggal bilang, ya betul yang terakhir, ya yang pertama gitu loh, 5.000 loh, yuk. Ketawa dia. Coba ya, ini ada tulisan, kamu menyalin, menuliskan, atau Bu Yuli kasih bacaan, kemudian judulnya Si Kancil Anak Nakal. Kamu baca, menuliskan isinya, ringkasannya dengan kata-katamu sendiri. Nah,
Kemudian kamu mampu menceritakan. Literasi yang mana? Yang ini atau yang si kancil? Jangan jawab bareng-bareng, angkat tangan. 5.000 ini. 5.000 loh. Seger mantap ini dapat. Tahu seger mantap. Nah, halo Budi, ada Budi? Mana Budi? Mana Budi? Pandu. Oh, ada namanya. Duh, Pandu, mau 5.000. Siapa? Iya. Membaca, menulis dan mendengar. Iya. Mendengar. Bu Yuli tadi kan sudah kasih contoh cintai. Oh ya, I love you. Menulis ini saya kasih, kemudian saya kasih buku bacaan, kemudian dibaca sama kamu ya. Kemudian menceritakan kembali, ditulis gitu, isinya sesuai dengan kata-katamu sendiri. Kemudian kamu juga bisa menceritakan kembali. Terakhir. Yang pertama apa yang kedua? Pertama. Sampai tar. Namanya siapa? Mahesa. Yang mana Mahes? 1 atau 2? 1 atau 2, pilih aku atau dia yang kamu suka. Mas bingung, ada yang tidak bingung apa Mbak? 1 atau 2? 1 atau 2? Yang jawab 1 angkat tangan. Iya, gak berani. 1 orang aja yang jawab. 1. Saya tidak bilang betul. Ada yang jawab lagi? Angkat tangan loh, tidak mau jawaban barengan. 3. Kalau 3, siapa yang bilang 2 di belakang? Anjar? Siapa? Tegar. Ayo sini, setegar Batu Karang. Sini. Ayo Tegar. Tegar. Sini Tegar. Wah, Tegar punya lesung pipit Wah, ganteng ini ya. Nomor 2 ya. 2. Kamu apa? 1 atau 2? 2. Iya, jawabannya 2 ya. Jadi kalau tinggal mencontek tulisan itu belum literasi anak-anak ya. Bu, masih ada enggak? Oh, ada loh. Tegar dapat Oke. Kemudian ada pembiasaan Sabtu bersih ya. Sabtu bersih itu tujuannya menjaga kebersihan lingkungan. Kita semuanya bersih-bersih, nggak hanya siswanya, gurunya juga bersih-bersih gitu ya. Jadi membersihkan kelas dan halaman sekitar, termasuk menanam bunga. Bu, oh iya, kok langsung ke sini Bu? Kebanyakan Bu. Iya, sabun, pernah buat sabun? Beli lah. Ya, kemudian ada kegiatan senam dan makan sehat, kemudian pembinaan lomba, itu kegiatan kurikuler. Next Bu, kita lihat dokumentasinya. Ini P5-nya ya. Nah, kira-kira gambar yang pertama itu sedang ngapain? Melukis. Melukis apa? Buat apa itu? Tembok. Iya. Itu barang bekas atau barang baru? Bekas. Bagus. Barang bekas untuk apa ya kira-kira? Pot. Pot. Boleh. Tapi itu buat tempat sampah anak-anak. Buat tempat sampah.
kita reuse ya, menggunakan barang bekas kembali untuk tempat-tempat atau kerajinan yang berguna. Yang kedua, gambar apa itu? Kue bolu atau apa itu? Sabun. Tahu ya kamu? Kok tahu kan? Kok tahu lah itu sabun? Dari apanya? Tidak berbusa loh itu. Mana ada gambar busa? Nggak ada. Sabun baru. Hah? Sabun batang. Iya, sabun batang ya. Dari apa itu? Ya, beli sabun. Iya. Kok tahu itu? Nggak ada tulisannya sabun. Kamu bilang sabun. Tidak ada busanya juga gambarnya. Tapi betul. Bentuknya. Oh, bentuknya. Emang ada sabun bentuk bunga mawar? Tidak, itu dicetak ya. Itu sabun dari minyak jelantah, anak-anak. Minyak jelantah tahu? Nah, itu salah satu kegiatan Beliman. Next, Bu. Nah, itu apa itu yang putih-putih? Baru nangkinang. Ah, kamu kok tahu aja loh? Rengginang. Iya, benar. Jadi itu kita survei ke tempat pembuatan rengginang. Nah, terus yang satunya gambar apa? Mencoret tembok. Nah, temboknya digambar ya. Orang. Nah, tapi gambarnya kita buat poster. Posternya tentang kebersihan lingkungan, menjaga agar sampah bisa dibuang ke tempat sampah. Next, Bu. Ini pembiasaan yang setiap hari dilakukan ya, sholat berjamaah, sholat duha di pagi hari, dan sholat duhur di siang hari. Nah, ini semua ikut. Nah, sekarang literasi. Nah, ini literasi dikerjakan setiap hari Sabtu, anak-anak. Jadwalnya berseling dengan Sabtu bersih. Kalau sekarang misalnya Sabtu bersih, bukan. Ini hari Jumat sekarang. Lupa sampai ya. Tadi pagi sudah literasi. Jadi anak-anak membawa buku bacaan atau meminjam dari perpustakaan atau menggunakan lab komputer untuk mencari bacaan, kemudian ditulis kembali ringkasannya dan dicari pesan bacaan, lalu bisa dibacakan atau dibagikan isi bacaannya kepada teman satu kelasnya gitu. Itu literasi ya. Next. Nah, ini yang sedang manis-manis di kaca itu membersihkan kaca karena difoto, jadi dia dibuat gitu ya, itu membersihkan kaca, menjaga taman di depan kelas, nyapu dan lain sebagainya. Itu Sabtu berseling dengan kegiatan senam ya. Nah, itu adalah senam. Iya, sekarang makan gratis ya. Mulai Senin kayaknya, insya Allah ya. Kalau ini bukan makan gratis, makan sehat, bawa sendiri. Habis senam kita makan. Kalau makan gratis kan dari Pak Wowo. Setiap hari, 5 hari ya, 5 hari. Next, Bu. Nah, ini kalau kalian punya keahlian di bidang tertentu bisa mengikuti lomba-lomba dan akan dibina. Nah, ini kemarin yang lomba membatik, satunya lomba petang ya anak-anak, dan masih banyak lagi lomba, ada puisi dan lain sebagainya. Next, Bu. Ya, ini fotonya. Next. Lalu ekstrakurikuler apakah di SMPN 1 Kapongan? Tempat belajarnya disesuaikan ya, bisa di panggung, kelas atau lapangan. Next, Bu. Nah, ada pramuka, musik, tari, taekwondo, dan voli. Nah, ini musik. Yang suka musik bisa pentas nanti. Ini kakak-kakak yang sudah bisa tampil. Ada yang kenal? Kok tadi saya dengar Rizky gitu? Iya, namanya Rizky memang. Ada yang kenal? Kakaknya? Tetangga? Teman? Temannya sama anak SMP. Ini drum band ya. Ini kegiatan drum band. 1 minggu 1 kali. Ini sering tampil ini, kalau sering disewa orang ya. Terus ada taekwondo, ada yang suka pencak-pencakan. Taekwondo,
tari. Nah, tari ini sedang untuk semester ini masih apa namanya? Pengikutnya sedikit. Volley ini banyak yang ikut. Next Bu. Ini ada yang mau bantu saya tah? Bosan nggak? Ngapain ya? Ada yang bisa nyanyi? Nyanyi lah, yuk. Lagu wajib, lagu nasional, lagu wajib. Kasih dulu. Kalau bisa nyanyi 10.000. Ayo, lagu nasional. Apa lagu lagunya Denny Caknan, lagu apa lah? Dangdut? Iya wes, ayo dangdut lah. Ayo dangdut. 10.000 loh, lumayan loh, 10.000 loh. Maju. Lamunan ya boleh. Ada yang tahu lagu lamunan? Ayo, ayo, ayo. Ini kalau sudah ada yang ramai berarti ada yang bisa. Yuk, yuk, yuk. Mau dijemput? Jemput. Suaranya kecil, ada speaker. No kan? Mau dijemput Bu Susi atau dijemput saya? Mau digendong? Amalia, mana Amalia ya? Amal, Amalia. Ayolah, apa senam aja kita? Apa mau bergoyang-goyang? Goyang satu kelas? Goyang nasi padang? Berdiri dong, berdiri, berdiri. Cukup enggak ini ya, berdiri? Soalnya Bu Yuli ngomong juga bosan juga loh, apalagi dengarkan. Berdiri, berdiri, berdiri. Biar kita meregangkan otot, biar gak capek ya. Ikuti Bu Guru, ini Bu Guru ini. Ikuti semua. Yuk. Angkat kaki kedua, tangan kita di pinggang keduanya. Yuk. Yang rajin wahai teman.
Nah, ini adalah kegiatan lain-lainnya ya. Sebenarnya ini kalau setiap ada hari besar keagamaan, kita juga memperingati ya. Tadi kayaknya ada peringatan hari apa tadi? Isra Mi'raj ya. SMP kapan Bu Susi? Jumat ya, Jumat depan. Nah, di sini ada hadroh. Jadi ada yang suka hadroh? Oke, nanti sekolah ke sana ya. Duh, mondok dia. Ya, jadi yang suka hadrah nanti bisa berkembang di sana karena ada juga. Next Bu Susi. Nah, ini adalah kegiatan peringatan hari besar tahun baru Islam kemarin. Nah, itu ya. Kita paweh hari besar Islam 1 Muharram. Kemudian ini kegiatan disnatalis, isinya banyak lomba-lomba. Maaf ya, kita kemarin nggak ngundang loh, nggak ngundang SD, bukan melupakan kalian, tapi memang disnatalisnya fokus untuk siswa Kapongan. Jadi ditunggu ya, nanti kita disnatalis di sekolah SMN 1 Kapongan. Hadiahnya banyak banget, ya, banyak banget. Nah, itu dapat uang itu. Uang berapa itu? Berapa juta, Bu? Terus hadiahnya juga banyak sekali, itu ada mesin cuci, ada apa aja. Ini pawai kelulusan ini ya. Jadi setiap siswa kelas 9 yang mau lulus, kita arak dulu, kita adakan pawai. Nah, ini pentas seni pada malam harinya. Jadi siangnya pawai, malamnya pentas seni. Nah, kalian juga mandirinya dilatih di sini anak-anak. Kalian dilatih menjadi MC, kemudian juga melakukan pementasan seperti menari atau menyanyi. Yang ekstra musik juga ditampilkan. Nah, ini LDK OSIS yang kemarin bulan November ini kita adakan di Utama Raya situ Bondo. Tahu Utama Raya? Oke. Nah, anak-anak OSIS kemarin nginep di sana. Kemudian LDK-nya di sana. Mau? Siapa sih yang mau sekolah ke SMN 1 Kapongan? Angkat tangan dong. Aduh, 1, 2, 3. Ayo angkat tangannya mana? Udah, meskipun gak angkat tangan saya tunggu. Maksa ini. Udah ya. Jadi nanti LDK-nya di Utama Raya nginep di sana. Ada banyak kegiatan menarik dan membuat kalian semakin berkembang. Next, Bu. Nah, ini ya. Nah, ini yang terakhir ada gerakan orang tua asuh. Jadi di SMPN 1 Kapongan ada donatur yang berasal dari Bapak Ibu guru yang siap membantu siswa-siswa yang yatim piatu atau tidak mampu. Jadi kalau kalian nanti saat membeli buku nggak mampu, itu akan dibantu dengan dana orang tua asuh. Nah, setiap hari Jumat tertentu ada makan ada makan bersama untuk anak-anak kurang mampu, yatim atau piatu atau yatim piatu gitu. Dah. Ini harapan loh, jangan ragu ya, ayo daftar ke SMN 1 Kapongan. Kita tunggu. Kenapa? Next, Bu, klik lagi, Bu. Kalian akan dapat seragam pramuka sama gambarnya belum keluar. Ya, klik lagi. Nah, ada seragam biru putih sama pramuka, dapat kain ya, gratis, dapat seragam. Seragam diterimakan pada saat sudah daftar ulang, Bu Susi, begitu? Iya. Gimana? Siapa yang mau ke sana? Iya, saya tunggu semuanya pokoknya ya. Saya tunggu. Saya berharap kalian dengan bersekolah ke sana sekalian bisa membawa banyak hal yang membuat SMP Kapongan sebagai SMP yang ada di Kapongan menjadi semakin baik, semakin jaya. Kita bertumpu pada kalian loh, supaya Kapongan itu semakin besar.
karena kalian adalah orang Kapongan, begitu ya. Mana Pak Yuli nih Bu? Ayolah, ada yang mau nyanyi? Sini. Yuk. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Di tengah. ngenteni setyo najak telening ati angen-angen tumlawang suweng ing wengi sepi tansah teka
kau ukir dalam hati ini. Kau hancurkan diriku saat kau pergi. Setelah kau patahkan sayap ini, hingga ku takkan bisa ku terbang tinggi lagi dan mencari bintang yang dapat menggantikanmu. Sampai kini masih ku coba untuk terjaga dari mimpiku yang buatku tak sadar bahwa kau bukan lagi milikku. Walau hati tak akan pernah dapat melupakan dirimu, dan tiap tetes air mata yang jatuh ku akan rinduku pada indah bayangmu, tanda tawamu, pada indahnya duka dalam kenangan kita. Kau hancurkan diriku saat kau pergi. Setelah kau patahkan sayap ini, hingga ku takkan bisa ku terbang tinggi lagi dan mencari bintang yang dapat menggantikanmu. Sampai kini masih ku coba ku terjaga dari mimpiku yang buatku tak sadar bahwa kau bukan lagi milikku. Walau hati tak akan pernah dapat melupakan dirimu, dan tiap tetes air mata yang jatuh ku akan rinduku pada indah bayangmu, tanda tawamu, pada indahnya duka dalam kenangan kita. Sampai kini masih ku coba untuk terjaga dari mimpiku yang buatku tak sadar bahwa kau bukan lagi milikku. Walau hati tak akan pernah dapat melupakan dirimu, dan tiap tetes air mata yang jatuh ku akan rinduku pada indah bayangmu, tanda tawamu, pada indahnya duka dalam kenangan kita. Wah, tak banyak yang ngewek, ya, banyak yang nangis karena mau bersama teman-temannya, ya. Maka dari itu agar tidak berpisah, kita ketemu di SMK 1 Kapok
berapa kita nih? Oke, masih ada waktu. Kira-kira dari apa yang tadi ada pertanyaan tidak? Boleh tanya. Ada lagi? Apanya yang mendua? Apanya yang mendua? Hatinya? Kamu nyanyi bikin temannya nangis. Ada yang indah dari sebuah kenangan ya. Iya kan? Mungkin saat ini adalah duka, tapi suatu hari adalah kenangan indah. Yakin itu. Oke, baik anak-anak. Apalagi? Udah? Udah, saya mau bertanya. Apa? Sekarang? Oke, saya kira dari paparan Bu Yuli tadi yang agak panjang tadi sudah cukup jelas ya. Jelas. Saya tunggu loh beneran di SMN 1 Kabongan. Sampai jumpa dengan kita, dengan Bu Yuli, dengan Bu Susi dan yang lainnya. Next Bu Susi. Nah, harapan kita akan menjadi siswa yang cerdas, religius dan berkarakter berdasarkan Pancasila. Kita tutup dengan pantun. Ubur-ubur ikan lele, I love you le. Ini pantunnya. Ke Kabongan naik sepeda. Oke. SMN 1 Kabongan andalannya. Kabongan ya. Cakep bilang, cakep. Ayo daftar belajar di sana. Sukses menanti masa depan cerah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian waktunya anak-anak hebat semuanya. Sampai jumpa di SMN 1 Kabongan. Bu Susi mau menyampaikan sesuatu? Pak Yuli kemana? Tunggu ya, tunggu sebentar aja. Sebelum saya tutup, bagaimana penampilan Bu Yuli? Apakah masih mau ketemu Bu Yuli, Bu Susi dan Pak Sarip? Kalau mau ketemu, silakan mendaftar ke SMP Negeri 1 Kabongan. Apa yang disampaikan Bu Yuli sama Bu Susi tadi, kami tunggu. Kalau bisa dari 80 siswa bergeser ke timur sedikit, masuk ke SMP Negeri 1 Kabongan semua. Saya rasa nantinya kalian akan menjadi anak yang idaman, terutama berakhlak mulia. Baik, saya selaku pembawa acara, selalu pembuka acara. Saya kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat apa yel-yelnya? Punya yel-yel? Ada? Apa? Apa yel-yelnya SDN 1 Kabongan? Kalau SMP 1 Kabongan idaman. Kalau SDN 1 Kabongan apa? Oke, saya anu ya, kita coba ya. SDN 1 Kabongan. Kurang kompak. 1 2 3. SDN 1 Kabongan. Sangat luar biasa. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.